Cek 1 2 3. Halo guys, kembali lagi di channel Cerita HP. Di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ceritain sebuah handphone yang cukup menarik, cukup worth it, dan cukup recommended buat diceritain sama kalian. Dengan embel-embel judul, HP ini cocok banget buat kalian yang punya budget tipis tapi pengen HP bagus. Ya, duitnya ngepres, modalnya tipis-tipis, tapi pengen HP yang oke, yang keren, yang bisa diandelin. Kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Aduh, ribet banget ngomongnya. Ya, lebih tepatnya di harga 1,3 ya, karena si Sony Xperia XZ Premium ini harganya sekarang di 1,3an juta untuk kondisi second. Kemarin aku juga beli di harga 1,3 juta. Ya, ini adalah statusnya HP flagship Sony di tahun 2017. Cuman sekarang stoknya cukup banyak di online shop dengan kondisi HP bekas Jepang, limbah Jepang kayak gitu. Tapi menurut aku ini bukan limbah, karena bagian-bagian berikut ini cukup oke buat kita yang berani dan memutuskan untuk beli HP ini. Apa aja sih? Oke, pertama adalah dari segi yang bagus-bagusnya nih, desain body. Jujur aja aku seneng banget dengan si Sony Xperia XZ Premium ini. Dari segi tampilan bener-bener good looking. Kalian bisa melihat sendiri untuk desainnya ini kotak tegas, khas Sony banget. Kayak anti mainstream nih, jadi nggak kayak HP pada umumnya. Ataupun kalau kalian beli HP di 1 juta kecil nggak bakal dapet desain yang oke sih menurut aku. Tapi kalau kalian beli HP ini, kalian bisa dapet HP dengan desain mewah, premium, elegan, anti mainstream, gak pasaran, dengan finishing stainless steel, mengkilap-mengkilap kayak gitu. HP-nya juga termasuk tipis guys, dipegang juga enak. Jadi HP ini tuh buat dibawa ke tongkrongan ataupun buat dilihat-lihat aja, ini kayak menyenangkan gitu loh. Kayak buat ngaca juga bahkan bisa nih, kalau kalian butuh cermin tapi HP-nya matot, ini bisa buat ngecermin guys. Ya pokoknya dari segi desain ini bener-bener worth it parah. Untuk kita yang mementingkan desain di sebuah handphone tapi budgetnya tipis, ini worth it serius, karena desainnya bener-bener gila sih, keren. Next selanjutnya adalah dari segi layar. Jujur aja ini layarnya bagus banget serius. Aku ini pengguna HP-HP mantan flagship juga, tapi si XZ Premium ini karena memiliki resolusi 4K maksimalnya itu 4K. BTW tuh jalan ada orang lewat, kedengaran gak sih? Ya, ini layarnya tuh bening, kinclong, tajam. Meskipun masih IPS LCD ya, karena masih zamannya dulu tuh belum OLED-OLEDan banget ya. Sony OLED itu di tahun 2018, itu pun XZ3 ya, XZ2 tuh belum. Ya intinya kembali lagi di XZ Premium ini, layarnya itu bagus banget karena ini sudah support 4K dengan resolusinya 2100 pixel kali 3800 pixel. Itu masih ya oke, tinggi resolusinya, ditambah lagi dengan kerapatan pixelnya itu di 800 ppi. Itu bener-bener 2 kali lipat HP pada umumnya guys. Ditambah lagi dengan layarnya udah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Buat nonton-nonton enak, buat ngelihat konten apa aja yang ditampilin di handphone ini tuh kayak layarnya bener-bener bening banget, enak banget di mata guys. Kayak nggak bikin sakit. Intinya kayak pokoknya layarnya itu bawaannya enak dipandang gitu. Buat nonton-nonton itu betah, mata kita tuh kayak berasa dimanjakan dengan si kekinclongan layar si XZ Premium ini. Jadi kalau kalian punya budget tipis, biasanya beli HP baru zaman sekarang ya udah pasti layarnya 720p paling. Tapi dengan budget segini bisa dapat layar yang support 4K dengan resolusi tinggi, kerapatan tinggi. Ya ini sih worth it parah sih, karena layar itu bagian paling penting di sebuah handphone juga, karena kita melihat apapun tampilan itu pakai layar kan. Itu sih, jadi dari segi layar ini hal yang bagus banget buat kita yang punya budget ngepres kayak gitu. Oke, jadi tadi udah ada 2 bagian desain yang keren, yang gokil, yang cakep, yang mewah kayak gitu, dengan tambahan layar yang super banget, bening banget, kinclong banget. Ditambah lagi ini bagusnya pada bagian ketiga. Yang ketiga ini adalah kamera videonya.
Ya mungkin kalian yang suka bikin video pendek, story ataupun konten-konten tipis-tipis ya, karena zaman sekarang itu serba video ya, biasanya bikin story aja video kayak gitu. Butuh HP yang kamera videonya bisa diandelin. Daripada kalian beli HP baru zaman sekarang di harga segini tuh udah pasti kameranya ya Tuhan, berat sih untuk di sharing di medsos, itu agak butuh editing yang keras, ataupun kalau kita sekedar upload ya hasilnya burik sih. Tapi di HP ini bener-bener videonya oke banget sih. Oke banget. Jujur aja aku bikin konten dulu mengawali YouTube ini juga pakai kamera Sony Xperia series kayak gitu. Dan kalau kita lihat si X7 Premium ini bisa rekam sampai 4K di 30 fps, ataupun kalian bisa bikin video halus di 60 fps 1080p. Dan kalian bisa juga ada fitur kayak slow motion, banyak sih. Tapi di sini kita ngomongin yang fitur standar aja. 1080p itu hasilnya stabil banget. Ada fitur stabilisasi di bagian lensa depan ataupun belakang. Depan belakang ini bisa stabil guys. Tapi daripada aku ngoceh terus, kalian lihat aja hasilnya begini nih. Ya menurut aku ini bagus sih guys. Dan ini adalah hasil video kamera belakang Sony Xperia X7 Premium di resolusi 1080 30 fps, dan sudah ada fitur stabilisasi ya, jadi kalian bisa melihat sendiri untuk hasil videonya ini stabil ya, kayak gini. Kalian bisa melihat juga untuk kualitas mikrofonnya. Sekarang aku mau tes fokusnya seperti apa. Ini fokus, sekarang geser ke sini. Oke, fokus lagi ke sini. Fokusnya termasuk kenceng guys, maksudnya nggak cedat-cedut juga, sama enak sih buat bikin video-video pendek seperti ini. Jadi udah HP murah, kameranya bagus kayak gini ya. Kalau beli HP yang harganya seperti ini tapi HP baru, nggak bakal dapat video sestabil ini, sebagus ini. Nih fokusnya juga kenceng nih. Oke, sekarang balik. Padahal di sini tuh lagi rada mendung sebenarnya guys. Tuh aku di belakang rumah, ini agak mendung tapi ya masih cukup bagus lah untuk videonya. Apalagi kalau di pencahayaan yang lebih terang lagi. So guys, selain kamera belakangnya yang bagus, kamera depannya juga di Sony Xperia X7 Premium ini lumayan oke, karena ada fitur stabilisasi di kamera depan, dan itu masih sangat jarang di sebuah HP. Apalagi entry level, mid range aja masih cukup jarang sih, aku belum pernah lihat stabilisasi di kamera depan. Dan kalau kalian penasaran hasilnya seperti apa, seperti ini tuh. Jadi gambarnya jadi stabil, dan ya warnanya juga oke ya. Kalau HP Sony mah, aku juga sempet dulu bikin video vlog pakai HP Sony Xperia gitu. Oke, next selanjutnya adalah kelebihan yang terakhir, yang menurut aku ini juga jadi pelengkap kalau HP ini tuh bagus, apalagi kalau bukan performanya. Namanya juga HP flagship ya. Flagship udah pasti performanya itu terbaik di tahun itu. Chipset yang paling tinggi di tahun itu maksud aku adalah 2017, ya ini Snapdragon 835 dipadukan dengan RAM 4GB dengan internal 64GB. Selain chipset yang oke, kalian juga diuntungkan dengan memori internal yang gede juga, 64. Mengingat budget segini, kalau kita beli HP baru tuh internal paling 32 kayak gitu. Jadi terbatas untuk beberapa file ataupun menjalani aplikasi kayak gitu. Aplikasi pasang dikit udah penuh. Dan di HP ini lumayan standar lah untuk tahun 2022. Internal 64 menurut aku masih oke lah. Ya jadi dengan perpaduan kayak chipset flagship, RAM 4, internal yang cukup standar 64GB, HP ini tuh masih enak banget buat ngejalanin aplikasi-aplikasi di zaman sekarang kayak gitu, buat sosial media, multitasking, editing foto, video. Aku juga lama banget ngonten pakai HP ini tuh di tahun 2021, kayaknya aku masih pakai HP ini buat kebutuhan editing, dan itu lancar-lancar aja. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk sharing kali ini. Kenapa si X7 Premium ini menurut aku worth it buat kalian yang punya budget tipis. Tapi kalau kalian ada sedikit alarm sebelum beli HP ini, baterainya yang paling screen on time bertahan di 4 jaman kayak gitu. Terus
Iya, HP ini tuh rada panas memang, terus ya jaringan sinyalnya paling karena ini bukan HP resmi, jadi kita intinya harus pinter-pinter di aspek kekurangannya gitu, ngeceknya ataupun persiapannya gitu. Selebihnya sih HP ini masih oke lah seperti tadi yang aku bilang pada bagian-bagian itu. Ya mungkin sharingnya kali ini segini aja dulu, buat kalian yang punya pendapat lain bisa drop komentar di kolom komentar. Bye bye, terima kasih.